Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan rangkuman ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Fauzan Fadilah dengan NPM 10121394 dari C8 Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai materi dari pertemuan 1 sampai 4. Lebih tepatnya pada tugas ETS pendidikan agama Islam, yaitu ma'rifatullah. Ma'rifatullah yaitu mengenal Allah. Ada beberapa bagian untuk mengenal diri kepada Allah, yaitu dengan mencegahnya dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, seperti fasik, melakukan kefasikan, dan juga seperti al-kibru, melakukan kesombongan, dan juga seperti al-zulmu, melakukan kezaliman, dan juga seperti al-kidbu, melakukan kedustaan, dan juga sifat-sifat yang lainnya. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai al-mawani fi ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Sebelumnya saya mengharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam mempelajari agama Islam, terutama pada bidang studi pendidikan agama Islam. Nah, saya selaku penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada diri saya ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pendengar, khususnya pada dosen bidang studi ini, demi kesempurnaan dalam melakukan penyelesaian video ini pada waktu yang akan datang. Untuk itu saya selaku pembicara, saya ucapkan terima kasih. Al-mawani fi ma'rifatullah, yaitu penghalang mengenal Allah. Dan penghalang mengenal Allah itu ada beberapa, terbagi menjadi beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu sifat yang berasal dari penyakit syahwat, dan sifat yang kedua yaitu sifat yang berasal dari penyakit syubhat. Sifat yang berasal dari penyakit syahwat di antara lain yaitu seperti yang tadi telah disebutkan, yaitu fasik, kesombongan, zalim, dan kedustaan. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia di dalam mengenal Allah. Pertama yaitu maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu, kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua yaitu maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Baik sifat yang berasal dari penyakit syahwat ini yaitu yang tadi al-fisku, yaitu kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan di dunia saja, seperti halnya orang yang senantiasa mengganggu ketenangan orang-orang lain, seperti membuat kegaduhan, seperti menyinggung keyakinan-keyakinan tertentu, dan menimbulkan kekacauan serta mengakibatkan kehancuran di muka bumi ini. Dan
Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, mereka hanya memikirkan kehidupannya di dunia saja. Mereka lupa akan adanya akhirat nanti, di mana pembalasan yang sesungguhnya. Tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti mereka disibukkan oleh harta-hartanya dan juga kesenangan-kesenangan yang mereka inginkan, serta segala hal yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun membiarkan mereka bergelimang di dalam kesesatan, lupa hakikat dirinya, dan pada akhirnya semakin jauh dari jalan yang diridhoinya. Seperti Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran ayat 9 di dalam surat Al-Hasr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Maknanya wallahu a'lam bil murad. Artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hasyr ayat 19. Orang-orang yang fasik itu sebenarnya mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, dan mana yang jahat. Orang-orang yang fasik itu bukan orang bodoh, melainkan orang yang pintar, orang yang tahu agama, tapi mereka lupa dan mungkin disesatkan oleh Allah. Dan senantiasa mereka sering membuat kegaduhan di muka bumi ini dengan menggunjing satu sama lain, dengan membuat kegaduhan dengan keyakinan-keyakinan yang lain, tidak pernah bisa hidup di dalam kedamaian. Namun mereka tahu, mereka juga tidak bodoh, namun ia tidak melaksanakan yang benar dan yang baik itu, melainkan melaksanakan yang batil dan yang jahat. Sifat dan perilaku itulah yang akan menghalanginya dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, banyak contoh-contoh seperti orang-orang seperti itu bisa kita temui di lingkungan kita sendiri dan juga di beberapa tempat yang lainnya. Apakah kita harus seperti mereka? Tidak. Apakah kita harus membenci mereka? Tidak. Cukup kita fokuskan diri kita sendiri untuk berbuat hal baik dan memberi contoh dalam melakukan hal yang baik agar mereka bisa senantiasa tergiring hatinya dan melakukan kebaikan pula. Baik, dan yang selanjutnya yaitu al-kibru. Al-kibru yaitu kesombongan. Sombong adalah salah satu dari penyakit hati yang sangat berbahaya bagi manusia. Dengan segala bentuknya, kesombongan faktanya adalah memandang dirinya lebih baik, memandang dirinya lebih suci daripada orang lain, memandang dirinya lebih pintar daripada orang lain, dan dengan merendahkan orang lain. Itu hal yang tidak sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menganggap dirinya paling benar dan menganggap orang lain salah di mata mereka. Tidak pernah bisa menghargai yang namanya itu saling menghormati. Tidak pernah bisa orang yang sombong itu. Namun kesombongan itu hakikatnya akan selalu ada pada diri manusia. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah serta hadis-hadis dan atau perilaku Rasulullah SAW. Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran ayat 35 di dalam surat Al-Mu'min yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultani atahum
تدعوهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Sadaqallahul azim. Ma'nani wallahu a'lam bil murad. Artinya yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mata hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Surat Al-Mu'min ayat 35. Di mana saya sedikit menambahkan seperti contoh-contohnya sifat kesombongan, yaitu dengan membanggakan dirinya, membanggakan ilmunya, membanggakan keturunannya, membanggakan pangkat dan jabatannya. Padahal Allah tidak sekalipun membutuhkan hartamu, Allah tidak sekalipun membutuhkan ilmumu, Allah tidak sekalipun membutuhkan keturunanmu maupun pangkatmu atau jabatanmu. Allah tidak membutuhkan itu semua. Nah, seperti itulah yaitu kesombongan. Sekali lagi, ayo mari kita senantiasa berbuat baik dan juga melakukan hal yang baik dengan memberikan contoh yang nyata menjadi orang baik itu. Di dalam hidup ini yang paling penting bukan durasinya, bukan berapa lama hidup di dunia, tetapi bagaimana kontribusinya, kebermanfaatannya selama masa hidup di dunia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Tetapi hidup tak selalu mulus seperti yang direncanakan. Kadangkala penyakit-penyakit ini menjadi penghalang hubungan vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama manusia. Namun ayo mari kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Dan oleh sebab itu kita harus sekuat tenaga menghindar dari faktor penghalang mengenal Allah. Dan mungkin saya cukupkan sekian dari pembicaraan mengenai ETS hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.